yang sanggup untuk itu menyambut tantangan Allah tersebut. Maka Allah katakan fa'ilam taf'alu walan taf'alu wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kalau kalian memang tidak bisa, dan kata Allah walan taf'alu, pasti selamanya tidak akan bisa membuat yang setanding dengan Quran walaupun satu surat saja. Fattaqun nar, sudahlah, nyerahlah kepada Allah, takutlah kepada neraka yang pantakannya manusia dan bebatuan. Sehingga akidah kita tentang Quran, sekalian, yang Quran diawali dari Fatihah sampai jadi An-Nas, maka Quran ini tidak akan pernah ada yang sanggup untuk memalsukan Quran. Upaya untuk memalsukan Quran sangat banyak, tetapi selalu ketahuan bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga betul Al-Quran senantiasa terjaga sebagai kalam Allah, kitab yang dijaga Allah SWT. Tidak ada orang sanggup memalsukan Quran walaupun hanya sehuruf saja. Hanya huruf saja, maka tidak ada yang sanggup untuk mereka itu menyusupkan kebatilan ke dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian, sekalian, yang kedua, keyakinan kita tentang Al-Quran Al-Karim bahwa Al-Quran satu-satunya kitab yang membimbing kita kepada jalan yang lurus di setiap zaman dan tempat. Di setiap zaman dan tempat. Al-Quran diturunkan Allah untuk seluruh para manusia, baik di segala tempat dan segala zaman. Kalau kitab-kitab sebelumnya, Taurat khusus untuk Bani Israel, Injil khusus untuk Bani Israel, dan kitab-kitab yang menurunkan kepada para nabi khusus untuk kaumnya. Adapun Al-Quran likullin nas wa likulli zaman, untuk semua manusia dan di semua zaman dan di semua tempat. Sehingga Al-Quran datang untuk memperbaiki semua kehidupan manusia di zaman kapanpun dan di tempat manapun. Sehingga dikatakan Al-Quran cocok untuk segala tempat dan zaman, karena memang yang menurunkan Al-Quran Allah yang menciptakan manusia, yang tahu persis bagaimana manusia ini untuk baiknya, yang akan menjadikan rusaknya. Allah yang tahu persis, dan Allah yang menurunkan Al-Quran tersebut. Oleh karena itulah, orang yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak cocok untuk zaman sekarang, ini adalah ungkapan rusak dari orang yang mereka tidak itu mengimani Allah dengan benar. Kalimat mereka, kata Al-Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh kalimat yang sangat rusak yang keluar dari lisan-lisan mereka, kalimat yang sangat mengundang kemurkaan Allah yang sangat besar yang keluar dari lisan-lisan mereka. Iyaquluna illa kadiba, tidak lain ucapan mereka adalah ucapan yang penuh dengan kedustaan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran lil alamin, tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allah yang Maha Berkah menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya Muhammad Rasulullah SAW, liyakuna lil alamina nadhira, agar Nabi memperingatkan kepada lil alamin, seluruh penduduk bumi, sehingga tidak hanya pada kelompok tertentu atau dalam waktu tertentu, tapi lil alamin, untuk seluruh alam, ini seluruh penduduk bumi. Di mana mereka hidup, maka mereka terkena risalah Rasulullah SAW.
Dan Allah ketika menyampaikan Quran untuk manusia ungkapannya ya ayuhan nas. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya Bani Israel, wahai yani Bani Israel. Sebatas untuk Bani Israel, tidak lebih daripada Bani Israel. Tapi kalau Al-Quran, ungkapan yang Allah berikan ya ayuhan nas, wahai manusia, artinya meliputi seruannya kepada semua manusia sejagat. Bahkan meliputi kepada bangsa jin. Sehingga Allah pun katakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada." Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok bangsa jin yang mereka mendengarkan Al-Quran yang aku baca. Lalu mereka mengatakan, jin ini mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaban." Kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang Quran ini betul-betul membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bi, kami pun beriman kepada Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini adalah yang kedua, keyakinan yang wajib kita bangun terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran lil alamin, ini untuk seluruh alam, untuk seluruh penduduk bumi. Yang ketiga, bahwa kita wajib untuk meyakini bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril, yang Jibril membawa kepada Rasulullah Muhammad SAW, adalah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Dalam rangka agar Rasulullah SAW menyampaikan kepada manusia semuanya, Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, dan Allah beritahu mengapa Al-Quran turunkan dengan bahasa Arab. Adapun hikmahnya tentu sangat banyak, tapi satu di antaranya, tidak ada bahasa yang lebih kaya dibandingkan dengan bahasa Arab. Padahal katanya bisa sampai ratusan. Sehingga setiap para ulama, setiap menggali ayat yang sudah berulang-ulang dipelajari, selalu ada yang baru. Ini termasuk di antara rahasia Al-Quran sendiri. Sehingga seorang muslim, bapak sekalian, sangat tertuntut mencintai bahasa Arab, karena dengan itu kita akan paham terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Ada bahasa yang merupakan kunci kita untuk memahami Al-Quran. Sayang, kita kalau untuk kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, itu sanggup dan rela dengan mudah mengeluarkan kocek jutaan. Berapapun kursus kita akan dibayar, dan ada rasa kebanggaan. Tapi kalau untuk bahasa Arab, kursus dibuat gratis pun sedikit banget peminatnya yang minat untuk belajar bahasa Arab. Padahal Al-Quran adalah kunci untuk kita masuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab kunci untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab kunci untuk memahami sunnah Rasulullah SAW. Dan perkataan para ulama, mereka semuanya dengan bahasa Arab. Maka para ulama zaman dulu, walaupun mereka bukan bangsa Arab, mereka sangat piawai dengan bahasa Arab. Al-Imam Al-Bukhari itu bukan orang Arab, beliau dari Bukhara, tapi bagaimana kecintaannya dengan bahasa Arab. Kalau sekalian, maka sudah selayaknya kita demikian pula bagaimana bisa menumbuhkan kecintaan kepada bahasa Arab.
Kakek moyang kita, negeri kita itu alhamdulillah, sungguhnya punya tradisi yang bagus, nulis bahasa Indonesia pun dengan Arab. Yang kita dengan Arab Ekon. Tapi ini sudah mulai punah, kita hampir tidak mengenal. Yang kakek-kakek kita dulu mereka sangat akrab dengan ini Arab, ini Ekon. Intinya sudah seharusnya kita mencintai ini bahasa Arab. Karena Al-Quran Allah ungkapkan dengan ungkapan bahasa Arab, sehingga kunci untuk memahami Al-Quran mesti paham bahasa Arab. Demikian pula sunnah Nabi kita dengan bahasa Arab, maka kita pun bagaimana bisa mencintai ini bahasa Arab. Mencintai bahasa Arab termasuk bagian ibadah dari agama, karena di situlah kita akan bisa lebih mendalami berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, di antara keimanan yang kita bangun terhadap Al-Quran itu, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya anna fil Quran naba'un min qablina wa khabarun min ba'dina wa hukmun ma bainana huwa al-qasru laysa bil hasr man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ittaba al-huda bi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullah al-matin wa nuruhul mubin wa huwa dhikrul hakim wa siratal mustaqim man qala fil Quran sadaq wa man hakama bihi adl wa man amila bihi ujir wa man da'a ila huda ila siratal mustaqim. Itu mengatakan di antara keyakinan yang wajib kita bangun terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran ini kitab yang memuat berita-berita orang sebelum kita, kisah tentang Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Saleh, Nabiullah Ibrahim, Musa, Isa, semuanya adalah umat sebelum kita. Dan Allah memuat itu, dan Nabi tidak pernah menyaksikan dan tidak pernah hadir di sama-sama itu. Tapi Nabi menyampaikan kisah-kisah yakni para Rasul sebelumnya, semuanya semata-mata adalah wahyu dari Allah, sehingga Nabi bisa menyampaikan dengan sangat gamblang apa yang memang diwahyukan Allah berkaitan dengan kisah umat-umat yang masa lalu, Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW. Wa khabarun min ba'dina, dan Al-Quran kitab yang mengkabarkan tentang kejadian setelah kita, kejadian yaumul akhir, kemudian peristiwa-peristiwa yang mengantarkan terjadi yang menjadi tanda besar hari kiamat, kemudian berbagai macam fitnah-fitnah yang Nabi beritakan sepeninggal Nabi. Ini semuanya berita-berita masa depan yang Nabi sampaikan, dan itu termasuk berita nubuwah, di mana Nabi berbicara dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, dan wajib kita membenarkan setiap berita yang Nabi sampaikan. Dan Al-Quran adalah hukum yang memutuskan di antara kita. Seorang mukmin sangat tertuntut dia memiliki keridhaan dan kesanggupan dan keridhaan untuk benar-benar bertahkim kepada Al-Quran yang Nabi yang diajarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa orang-orang ini hakikatnya tidak beriman sampai betul-betul dia punya kesanggupan untuk bertahkim kepada Nabi yang mengajarkan Quran ini. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah katakan, demi Rabbmu, yaitu demi Allah, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang mukmin, bisa maknanya kafir, bisa maknanya munafik, bisa maknanya orang yang imannya lemah, tidak sempurna imannya. Sampai kapan mereka dikatakan mukmin? Satu,
hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, orang itu menjadi mukmin yang sejati ketika dia sanggup, dia siap untuk bertahkim, untuk berhukum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara apa? Fima syajara bainahum, dalam semua perkara yang mereka miliki. Nah sekalian, berapa banyak kaum muslimin yang mengaku dengan keislamannya tapi tidak siap untuk bertahkim kepada Nabi dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara. Mukmin itu yang pertama kali harusnya siap untuk bertahkim, berhukum kepada Rasulullah SAW. Tentu Nabi memiliki batas umur di zaman Nabi masih hidup. Setiap orang punya masalah, bagaimana datang kepada Nabi